minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimakumullah, untuk pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih diberi ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, hati ibu tenang apa galau? Waalaikumsalam Bu Ratna. Ahlan wa sahlan Bu. Tenang apa galau Bu? Banyak tenang. Tapi kalau ibu bilang tenang terus malaikat ibu. Nah, apa Bu Dek? Ada galau juga kan? Kira-kira apa deh sebab hati kita tuh sering galau? Kurang bertawakal, kurang iman, apalagi khawatir, apalagi Bu Mi, panjang angan-angan. Makanya salah satunya tuhbitul amal, itu amal kita jadi rusak karena kita panjang angan-angan kita Bu. Jadi kenapa hati ibu nggak tenang tuh alasannya cuma 4 saja. Sedikit saya buka dengan ini boleh Bu? Atau udah saya sampaikan belum? Belum enggak ya? Jadi saya menyampaikan ini Bu, ibu cek diri ibu sering galau tuh di poin yang keberapa? Yang membuat hati ibu tuh sering nggak tenang. Karena ada kalanya kan? Nah, kalau hati kita nggak tenang tuh pasti ada sebab. Kan selama ini kita taunya, nggak tenang nih, kayak gitu. Galau nih. Nah, sebabnya 4 ini saja. Silahkan ibu cek mana yang sebab yang sering membuat ibu galau. Yang pertama, akhwat, karena kita ingin sesuatu hal yang baru dan situasi yang baru. Pernah nggak hati ibu galau gara ini? Ingin sesuatu atau hal yang baru. Contoh, perempuan ini kan keinginannya banyak Bu. Pernah nggak ibu ingin membeli baju yang satu tuh, tapi nggak kesampaian? Kira-kira hati ibu gimana? Jujur Bu, jujur kita sama perempuan. Ibu di Ramayana kan, di Ramayana mau beli baju ini, datang nafsu imaniyahnya, jangan beli lagi, nggak jadi beli tuh. Nah itu dia. Tapi sampai di rumah terbayang-bayang, bener Roma, terbayang-bayang, akhirnya hati ibu tuh pasti gundah dan oh ini harus balik nih besok ke Ramayana. Apa ini? Rupanya besok datang ke Ramayana udah habis. Maka orang kalau dia ingin hal sesuatu yang baru bagi dia, kalau dia tidak bisa menahan keimanannya, masalah ya, itu pasti membuat hatinya nggak tenang. Nah, cuman bahaya ini Bu, karena menginginkan nafsu dunia, ya kan Bu, itu yang membuat hati kita nggak tenang. Makanya apa kata Rasulullah, kita nggak usah sibuk dengan hidup orang. Itu satu. Kan yang membuat ibu tuh hati nggak tenang itu ketika kita menginginkan sesuatu hal yang dimiliki oleh orang. Betul nggak sih? Iya, cantik kali jilbab ibu tuh. Mana belinya tuh? Nah, model sekarang loh, mau tanya malu, kayak gitu kan? Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kita sering galau tuh.
hati kita nggak tenang itu ketika kita menginginkan sesuatu yang baru dan hal yang baru. Nah, tapi jangan lagi lah Bu, kita orang yang berilmu, masa gara-gara kepingin HP baru hatinya galau, kepingin baju baru hatinya galau, kan nggak tenang. Nah, tapi kalau orang yang qanaah, kira-kira ketika dia menginginkan sebuah hal yang baru tuh hatinya tenang nggak sih Bu? Tenang kan? Kalau dia qanaah. Cuman qanaah kita tuh masih jauh, termasuk ke saya. Ya, masih jauh Ibu insya Allah. Itu yang pertama ya Bu, kenapa hati Ibu nggak tenang. Yang kedua, yang membuat hati kita tidak tenang itu terlalu memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Benar nggak Bu? Sehingga orang-orang yang kayak gini, dia tidak menikmati masa sekarang. Makanya dia hatinya nggak tenang tuh sekarang. Bukankah masa lalu dan masa yang akan datang itu di luar kontrol kita? Gak usah jauh-jauh Bu, anak sering nggak buat Ibu galau? Hati Ibu nggak tenang. Lain waktu kecil, lain waktu besar. Udah kuliah, udah ada sarjana, dia kerja, dia jodohnya pula lagi. Itu yang selalu Ibu pikirkan, sehingga Ibu tidak menikmati masa hari ini. Sehingga hatinya tuh galau aja terus. Bukankah kita sudah berteman dengan takdir Allah? Kita semua anak ikhtiar. Kita selalu ikhtiar. Cuman ini nggak bisa dipungkiri nih, nomor 2 nih yang terbesar nih, yang membuat sering hati Ibu nggak tenang. Benar nggak? Nah, terlalu memikirkan masa lalu pun kita pikirkan dulu tuh kan, ya Allah sakit kepala. Iya Bu, kalau kita mikirkan dulu tuh, ya Allah masih ingat 5 tahun yang lalu tuh, kayak mana dulu suami saya selingkuh tuh, nggak akan pernah lupa saya. Ya. Sehingga Ibu tidak menikmati masa sekarang. Suami Ibu udah cinta sama Ibu sekarang, contohnya nih Bu. Apa Bu deh? Nah, ya. Kalau perempuan kayak gitu Maya, tidak semua perempuan di Sakofah tidak seperti itu insya Allah. Nah, bisa Bu? Ya marah aja lah Oma, masa lalu tuh tutup. Dulu ya Bang, berapa kali kok kayak gini sama aku Bang? Nah, itu yang nggak boleh tuh Oma. Ya, itu masalah membuat yang masa depannya juga nih, gimana nih ya, rezeki nafkah kayak mana nih, anak-anak gimana nih. Nah, walaupun kita memang harus ikhtiar Bu, cuman jangan sampai kita kayak nggak punya iman. Dan termasuk saya pribadi, karena perempuan itu lebih banyak nih, yang nomor 2 nih pada laki-laki, karena perempuan tuh orangnya tuh visioner ke depannya itu lebih tinggi ya, benar nggak Bu? Kalau suami kita kadang-kadang tenang lah tuh, ada aja tuh rezeki. Nah, iya Oma. Nah, tapi kalau kita, ih kayak mana nih anak besok mau masuk 3 ke sekolah, gimana, udah kita pikirkan sampai sakit kepala. Gitu. Nah, ikhtiar saja, berdoa. Jadi sehingga kita menikmati, ya, Ibu insya Allah kebahagiaan Ibu hari ini Ibu sangat menikmati. Oke, ini sering ya Bu ganggu kita, sering banget kan? Oke. Yang ketiga, kenapa hati kita itu tidak tenang Ibu yang dicinta Allah? Karena kita selalu hidupnya berusaha untuk menyenangkan orang terus. Jadi apabila kita itu selalu mencari pujian orang, ya, atau menyenangkan orang, paham nggak Bu? Kalau kita mencari pujian orang, atau kerjaan kita tuh ingin menyenangkan orang aja terus, gitu ya, kita tidak akan tenang. Kenapa Bu? Karena tidak semua orang yang mungkin untuk kita senangkan. Paham nggak bahasa saya? Saya termasuk orang yang terjatuh di sini. Terlalu tidak enak tuh besar, gitu. Itu bagus satu sisi, tapi nggak boleh berlebihan. Kayak mana ya nanti kalau begini loh. Karena kita bukan malaikat. Jadi orang kalau hidupnya itu selalu ingin
dipuji orang atau ingin memuji orang, pasti hatinya nggak akan tenang. Benar nggak, Bu? Contoh aja tadi ibu mau datang ke Sakofa ini supaya dipuji, misalnya. Itu tadi dari pagi udah galau. Atau ingin memuji, atau setelah kita bertemu, sering sekali perasaan-perasaan was-was itu didatangi oleh syaitan. Tadi dia tuh senang apa enggak ya aku ya dengan ini ya, gitu. Selalu itu, terus kita merasa kita adalah orang yang selalu menyenangkan orang. Bukan maksud saya ibu nggak boleh menyenangkan orang ya, Bu. Bukan itu, tapi orientasi kita kalau selalu itu aja terus, ya, itu pasti hati kita nggak akan tenang. Stres ibu ketemu orang. Terus kalau ada aja orang bilang kita satu tuh, misalnya tuh, selama ini aku dikenal baik loh, kok ada ya orang bilang aku nggak baik? Itu pasti kepikiran. Kenapa? Karena hidup kita selalu ingin dipuji orang, selalu ingin orang tuh mengatakan kita baik. Saya terjatuh di poin ini. Jadi sehingga hidup kita tuh akhirnya apa ya? Kenapa sih kita ketergantungan dengan orang kan gitu? Kita cukup tergantungannya sama Allah. Selama itu kebaikan yang kita lakukan, ya, ketika keputusan kita itu betul-betul sesuai gitu, Bu, ya udah ambil keputusan itu gitu. Menimbang-nimbang karena ingin nanti perasaan kita, menjaga perasaan orang juga memuji kita. Ini yang banyak merusak hati, Bu. Membuat hati kita nggak tenang. Sudah berapa, Bu? Gimana, Bu? Ada nggak poin ibu yang membuat hati ibu nggak tenang, Bu? Semuanya ada yang unik. Ya karena kita tadi itu kan. Nah, yang keempat, ini dia membuat hati kita nggak tenang tuh. Apabila kita terlalu sibuk, ya, kemudian tidak bisa diam, Bu. Orang kalau dia terlalu sibuk, itu hatinya nggak akan tenang. Aktivitas kita aja lah satu hari ini keberapa undangan. Ya kalau kita nggak hati-hati, itu hati kita nggak tenang. Makanya orang-orang yang nggak tenang, ya akhwat ya, atau terlalu sibuk, itu jangan coba-coba langsung mengambil keputusan besar. Paham bahasa saya, Bu? Ngapa gitu? Orang kalau dia terlalu sibuk mengambil sebuah keputusan yang besar, itu akan istijal. Istijal apa, Bu? Terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan. Ibu lagi banyak aktivitas nih, terus anak ibu tanya, "Ma, ini kayak mana, Ma? Begini, gini." Itu selalu tuh, ya. Ketika kita sedang repot-repotnya, ketika kita sedang sibuk, jangan cepat memutuskan sebuah keputusan. Kita langsung, "Ya udahlah, Mama sibuk, gini aja lah." Habis itu kita nyesal. Pernah nggak kita kayak gitu? Pernah kan, Bu? Nyesal. Tadi Mama ngomong apa? Mama ngomong kayak gini, kata Mama. Tadi kan buru-buru tuh. Makanya cara supaya hati kita tenang di dalam memutuskan sebuah persoalan atau sebuah kegiatan yang cukup besar, Bu, makanya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Ngapain kita punya sholat hajat? Ngapa kita disuruh sholat istikharah? Supaya kita tuh nggak menjadi orang-orang yang istijal. Ini istikharah jarang. Dulu ibu waktu nikah sama bapak sholat istikharah nggak? Belum tahu dulu, Zah. Istikharah tuh, Zah. Kalau istikharah dia ada dua pilihan ya, Bu. Kalau hajat nggak ada pilihan, satu tuh yang datang ya udah hajatin aja. Kalau astaghfiruka itu ketika ada dua pilihan. Ibu orang kaya mau beli tanah, cari lokasi antara Panam dan Marpoyan, bagus yang mana? Langsung ibu lihat, aku lebih suka yang di Panam. Beli daripada Marpoyan, tanpa mengikuti, meminta pertimbangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memutuskan sebuah hal yang cukup besar. Karena apa, Ibu? Belum tentu. Menurut ibu baik, menurut Allah belum tentu baik. Menurut ibu nggak baik, ternyata itu menurut Allah baik. Makanya kita selalu minta pertolongan kepada Allah dan jangan istijal. Itu membuat hati kita nggak tenang. Tapi ketika kita sudah istikharah,
ketika kita sudah hajat minta kepada Allah, apa saja yang kita putuskan insya Allah akan menjadi tenang. Benar Bu? Nah, ini yang harus tuh. Tapi kalau dalam ibadah wajib nggak boleh istikharah. Nggak boleh istikharah. Pergi haji apa enggak? Istikharah dulu. Itu nggak boleh. Hal yang wajib. Masa ibu istikharah? Ya. Aku ada duit nih 25 juta gitu kan. Mau daftar haji atau enggak ya? Kayak gitu. Dia istikharah, ya Allah, astaghfiruka ya Allah, dengan 25 juta ini ya Allah, aku daftar haji atau enggak? Tunjukkan ya Allah. Nah, itu enggak usah. Kalau ibadah wajib itu bersegera. Ini saja 4 alasan yang membuat hati kita tuh sering galau, sering tidak tenang. Umi nomor berapa nih yang sering memicu hati Umi nggak tenang? Terjawab kan hari ini? Oke, kita kasih tahu. 2, terlalu memikirkan masa depan dan masa lalu kan? Oma. 2. Bude 2. Sama 2. Nomor 3 Ustazah. 3. Oh ini yang gak enakan nih, yang perasaan-perasaannya tuh aduh ya, Masya Allah. Terus 3. 1. Ditahan nafsunya tuh ya boleh. Lagi Berin. 2. 3 Bun. 2. 2 dan 3. Lebih ke 1. 2 dan 3 Bumi. 2 dan 3. 2 Bun. Udah apa lagi boleh pikirkan? Udah sukses semua ya tuh ya. 2 dan 4. 2 dan 4. Banyak berapa? Sebenarnya sih selama ini gue coba untuk yang tidak ada di tempat ini mendekati itu nomor 2. Mendekati nomor 2. Itu yang kita belajar kan? Karena ibu coba tadabbur Quran. Ketika ibu kan ikut apa kan? Kelas tadabbur Quran itu pasti Bu bertambah tuh Bu. Hati kita ngapain kita sibuk-sibuk gitu, kita punya Allah kan selalu kan keimanan kita jadi tambah. Lanjut Bu. Nomor 2. Ini yang saya sayang anak suami ini nomor 2 nih. Nomor 3 Ustazah. 3 bagus. Tetapi yang nomor 2 masa lalunya bisa dipikirkan, masa yang akan datang karena udah tua. 1 dan 2 berapa? 1 dan 2. 1 dan 2 Nomor 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3 Ustazah. 2 dan 3. Saya mau jawab alhamdulillah nggak ada 4-4-nya Zahir. Saya Ustazah, saya ini keempat Ustazah. Kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2. Jadi tapi tidak terus menerus Ustazah. Iya itu kan benar kan Kudus. Iya. Makasih Awi kan Ustazah. Makasih Awi. Terima kasih. Oh ibu baru datang ya Bu. Ya kasihan yang baru datang Bu, jangan. Skip dulu. Nomor 2. 2 ya Bu. Kalau memikirkan masa depan masa lalu Bu Dewi. Kayaknya nomor 1, 3, 4. Banyak kali Bu Dekan ya. Lanjut Bu. Nomor 2 dan 3. 2 dan 3. 2, 3 dan 4 Zah. Ya semua nih Zah. Ya Bu Desi semua. Saya minta tuh persentase yang terbesar loh Bu. Ibu tawadu kali. Nomor 4 Zah. 4. Masya Allah. Istijal ya. Sekarang kita suka terburu-buru ya. Nomor 3 dengan nomor 4 Ustazah. Bude 3 dan 4 Bude. Selalu kita pikirkan. Nomor 2 aja. Mesti nomor 2. Nomor 2 Ustazah. Nomor 2. Mama? Nomor 3. Tapi ada porsinya masing-masing di nomor 1 dan nomor 4. Iya pasti. Ya. Sudah Bu? Bu Nora? Baru masuk tadi ya Kak?
Nanti catat aja ya. Masya Allah, Fatifillah. Kenapa saya ulang kaji ini gitu Bu? Supaya Ibu tahu penyebab hati Ibu galau itu kena yang mana. Nanti kapan-kapan saya kaji obatnya Bu, nggak sekarang. Jadi obat bagaimana kita mengobati cara hati kita tuh supaya tenang, supaya nggak galau-galau kan gitu ya Bunda ya. Nah, makanya kita datang ke sini nih supaya hati kita tuh melembut, tenang. Dan salah satunya mendatangi majelis ilmu ini bisa mengobati hati kita yang sedang tidak tenang. Ya. Resep obatnya nanti ya Bu. Kita lanjutkan dulu fikihnya. Sudah berselawat kita tadi? Belum. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam serta salam kepada kedua kita, pada Nabi junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam keramahan yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Ummahat, tetap kita lanjutkan fikih kita. Jadi nggak apa-apa nano-nano Bu, ada tes ketunasnya sedikit, sambung lagi fikihnya. Jadi Bu nggak terpatri dengan fikih aja, kita perlu sekali-sekali tes ketunasnya ya Bu ya. Baik, kita akan melanjutkan fikih kembali. Kemarin kita sudah mengkaji di bab berobat sampai di nomor mana Bu? Amalannya orang sakit, Keutamanya udah nih. muslim sama muslim ya masih ada ketika sakit. Ada menjenguk sudah? Sampai situ? Dulu terakhirnya aja Bu, saya minta atasnya. Menyembuh orang sakit berobatkan mereka. Itu berarti saya dari saya tuh. Bukan di kitab itu. Ada ketika sakit juga. Berarti ada ketika sakit. Ada ketika sakit atau ada ketika menjenguk nih? Ada ketika sakit sampai nomor 5, sampai 5. Ada ketika sakit nomor 5. Tambahannya dari Ustazah hak muslim di bawah. Itu kita muslim itu kemana? Ya Rahman, baru sedikit ternyata. Oke. Habis berarti kan ini? Hak muslim kepada muslim lainnya. Oh, karena itu pertanyaan tuh ya. Tambahannya. Ya, tambahannya. Terus kalau kita sekarang lanjutkan aja berarti adab menjenguk orang sakit. Gitu dulu ya Bu. Yang perbedaan pengobatan Islam dengan tidak Islam itu nanti kalau kita masuk ke babnya baru saya kaji. Jadi nggak ngambang kemana-mana dulu. Ya. Baik Ibu dan cinta Allah, disunnahkan. Jadi adab menjenguk orang sakit itu yang pertama, yaitu punya sunnah ya, sunnah. Dengan bahasa saya aja Bu, nanti saya bacakan habis fikih ini. Adabnya, ini perhatikan Ibu, kalau kita lihat keutamaan orang yang menjenguk orang sakit itu besar nggak pahalanya? Berapa pahalanya? 70.000 malaikat mendoakan kan? Sehingga dia ada adab yang supaya kita mendapatkan 70.000 malaikat yang akan merahmati kita. Yang pertama, perhatikan adabnya Bu. Di sini nggak ada poin, tapi saya poinkan dengan bahasa saya, hampir sama sih. Yang pertama, kita kalau adab menjenguk orang sakit, yang pertama konfirmasi. Kecuali dia di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan ada waktu besuk Bu. Kalau di rumah itu konfirmasi. Ya, lebih baik dibandingkan ibu datangnya mendadak. Karena kan dia dikatakan majelis buah-buahnya surga kan. Misalnya kita mau ada teman sekolah kita sakit nih, kita mau jenguk, assalamualaikum Bu, nanti kami habis pengajian melihat ibu boleh. Bahasanya bukan melapor. Konfirmasi itu minta kesediaan. Paham bahasa saya Bu?
Wirid ya, misalnya kayak wirid mau nengok orang sakit, pastikan kita ngasih. Kalau bertamu hampir sama kan? Bertamu harus konfirmasi nggak? Iya. Ada 3 waktu yang diharamkan bertamu tidak konfirmasi. Haram dengan arti kata apa? Kalau tidak dibukakan pintu dia nggak dosa. 1, habis subuh. Yang kedua, habis zuhur. Yang ketiga, habis isya. Jadi jangan sampai ibu nih ke rumah orang ini 3 waktu ini tidak konfirmasi. Jadi jangan salahkan tuan rumah. Assalamualaikum. Kita udah ketek-ketek dia buka pintu, ngapain ya Pak? Oh. Karena agama Islam ini lebih menjaga hak, ya, lebih dari cinta Allah. Konfirmasi ya. Yang kedua, mengucapkan salam. Udah Bu? Ini biasa. Yang ketiga, mengucapkan salam kita udah tahu ya. Berapa kali? Jarak salam 1 ke salam 2 berapa lama? Kalau di dalam fikih ibu 4 rakaat sholat, bayangkan lama. Beda ibu nggak boleh tuh assalamualaikum, assalamualaikum. Tekan belnya Kita gitu nih, sampai dia buka pintu tuh assalamualaikum ibu udah berapa kali? Assalamualaikum. Apalagi kalau dia punya bel, diam dulu. Mungkin orang sedang sholat, orang sedang beres-beres. Ibu pernah nggak sih tamu ibu ucap assalamualaikumnya berapa kali? Ibu baru mengambil jilbab, lagi siap-siap, kesal nggak? Iya tunggu dulu baca peka pula awak nih gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya adab itu lebih didahulukan Bun. Maksud saya kita cuma boleh salam 3 kali. Ini apalagi yang tidak konfirmasi. Nah, masuk Bu. Lihat orang sakit di dalam fikih disunahkan posisi sebelah kanan diisi dulu. Sebelah kanan, kan kadang-kadang ada yang di rumah sakit kan, mungkin tempat tidurnya kayak gini lah. Nah, sini. Berarti penuh kan kanannya dulu Bun. Kanannya dulu. Zah, kami yang datang ramai. Baru diisi sebelah kiri. Dan yang pertama datang itu sunnahnya di sebelah kepala dulu yang diisi sebelah kanan. Paham ya Bu? Ini sunnahnya nih. Kanan. Apa Mi? Ya makanya kita kaji nih. Ini lah pentingnya belajar fikih ya. Ada sebelah kanan dulu. Sudah sampai sini Bu? Nah, ada biasanya kita kan kenapa itu supaya ini mempermudah orang yang sakit. Makanya adab ini penting disampaikan. Yang selanjutnya Ibu tolong buka majelis ini seperti majelis ilmu. Karena disitulah kita akan mendapatkan 70.000 para malaikat akan mendoakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu alhamdulillah pada hari ini kita berada di rumah sakit Safira. Ya, ini kita sedang menjenguk saudara kita, Ibu A sedang sakit. Ya, semoga kedatangan kita bukan seperti majelis ilmu bisa menjadi penyemangat bagi beliau untuk kesembuhannya. Dan kalau bisa nggak usah ganti orang. Karena banyak kali kayak serius sekali kan majelisnya Bu. Untuk mengucapkan, memberikan kabar gembira tentang sakitnya. Kita melihat Umi lagi sakit nih, ya baris depan nih. Oma buka misalnya. Oma juga yang memberikan kabar gembira. Alhamdulillah, Subhadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang itu ketika dia kena aja tusukan duri, apabila dia ikhlas, maka tusuk akan duri itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Jadi insya Allah, masya Allah Umi banyak kan? Nah, ini luar biasa bentuk cinta kasih Allah kepada Umi, ya, sehingga kafarah minallah, Allah menghapuskan dosa-dosa Umi dengan penyakit yang Allah berikan kepada Umi. Dan sampai situ saja. Jangan diberikan kabar petakut tentang penyakitnya. Kami baru dapat kabar Umi sakit kanker, nauzubillah nih contoh nih.
Sudah stadium 3, kita sama-sama stadium 3 tuh nggak ada obatnya. Meskipun begitu Mi, kan, tetap bersabar. Pulang aja lah Ibu. Karena kita harus yakin, kenapa ada beberapa orang yang ketika dia sakit itu dia nggak mau dijenguk. Ini salah satunya nggak siap mungkin dengan penjenguk yang kadang-kadang adabnya kurang. Kadang-kadang kan mulut kita ini lepas-lepas nggak Bu? Yang meresahkan orang. Nengok aja teman di Safira, Ibu langsung bilang, kok di sini rawat. Sini pelayanannya kurang baik Bu. Kalau saya nggak mau dirawat di sini. Tambah down yang sakit Bu. Sudah? Ini paham ya Bu? Dikasih nasihat sedikit saja sehingga dia ada ruangnya bagi yang sakit. Kalau kita kan biasanya nggak kita buka, cipika-cipiki, ketawa-ketawa, kan gitu kan Bu. Itu boleh menghibur, cuman nggak ada room. Setelah itu boleh bertanya di antara kita. Makanya kenapa sebelah kanan dulu yang dipenuhkan, biar nanti yang bertanya itu tidak menyusahkan yang sakit. Ini kita bertanya, sudah berapa lama di rumah sakit? 3 hari. Apa sakit Ibu? Tipes. Ketawa Ibu. Pernah kan kita sakit kayak gitu kan Bu? Yang nanya tuh berulang-ulang kali udah ditanya pun ditanya. Ini Masya Allah Bu adabnya. Benar nggak? Iya. Tanpa kita sadari kan? Pokoknya buat dia ceria. Jangan menyalah-nyalahkan. Ketika dibilang tipes, pantesan aja Ibu kena tipes. Saya lihat Ibu makan cabai terus sih. Proteksi diri lah Bu. Itu yang sakit tambah dulu. Ini majelis yang tidak mati dalam mereka. Ya, saya sampai situ Bu. Yang keberapa lagi Ibu kasih nomor ya? Kasih nomor adabnya aja. 6. Yang ke 6. yang 6 ada yang 5 terserah Ibu lah. Yang selanjutnya Ibu, ada yang membaca doa salah satu di antara kita. Tadi Bu Oma yang sudah buka kan? Nah sekarang silakan Bu Ati sama-sama kita membaca doa. Biasanya kita doakan sih, cuma nggak sama-sama, umumnya tuh kurang. Insyaallah sultan ajilan ya, cepat sembuh ya, Mi, biar bisa ngaji lagi di Sokofa. Semuanya itu yang ngomong. Biar kita bisa jalan-jalan lagi ya. Tapi kalau satu orang yang berdoa, Bu Ati berdoa, kita yang bertujuh itu Ibu mengangkatkan kedua tangan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti yang sakit itu mengingat Allah. Benar nggak sih Bu? Mengingat Allah. Semua kita mengangkat tangan. Mungkin salah satu di antara kita doanya langsung diistijabah oleh Mahfuz. Masya Allah. Kita nggak tahu kan Bu? Jadi kita sama-sama mengangkat tangan keduanya sehingga itu ada ruh. Walaupun cuma bahasa Indonesia, walaupun kita di situ ngerti bahasa Arab, tetap pakai bahasa Indonesia. Walaupun apa saja yang disebut lebih afdol. Ya, kemudian ini dia meminta doa kepada orang yang sakit. Pernah dengar Ibu nih? Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau datang menjenguk si sakit, suruhlah dia berdoa untukmu, karena doanya seperti doa malaikat, yakni besar kemungkinan dikabulkan Allah. Tadi kita berdoa itu sebenarnya memancing dia. Sebenarnya doa orang sakit itu lebih diistijabah dibandingkan doa orang yang sehat kok. Cuman kita memancing beliau dulu, dia dulu, kita berdoa, kemudian supaya dia habis itu rajin untuk berdoa karena psikologi orang yang sakit itu kan down, putus asa kadang-kadang kan Bu. Makanya kita datang di situ untuk menguatkan kembali, meyakinkan kembali bahwasanya ini semuanya datangnya dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Bu, jangan lupa ya Bu, doakan kami. Nih, doakan kami ya nih. Doa Umi itu istijabah dibandingkan doa kami.
Meskipun nanti Umi bilang apa pula kalau nggak sehat aku doakan awak tahu sehat ya. Doakan orang sehat pula gitu kan. Tapi ini Masya Allah, sehingga Umi ini betah untuk berdoa, bangkit lagi yang tadi mungkin sudah mulai berputus asa dengan penyakitnya gitu. Kemudian dia semangat lagi untuk mendoakan diri. Paham Bu? Yang terakhir, tidak lama-lama. Karena orang yang sakit itu Ibu butuh istirahat. Kecuali kalau dia minta kepada kita, kan ada perlu liburan nih, kita mau pulang, dia bilang janganlah pulang, sinilah Bu, temankanlah saya. Ibu lihat itu basa-basi itu serius. Ibu ketawa ya. Gimana? Basa-basi ya, mana itu? Ya basa-basi mungkin kita pulang, dia janganlah pulang. Kita nggak tahu kan sebenarnya cuma basa-basi atau gimana. Kecuali dia betul-betul. Paham Bu? Ada pertanyaan? Ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Masalah konfirmasi sebelum menjelaskan di rumah atau kamu Ustazah. Ini ada kaitannya juga untuk apa tadi, membuat hati tidak tenang Ustaz, karena hidup selalu untuk menyenangkan orang lain. Tapi kalau kita konfirmasikan kepada tuan rumah, mau bertamu ataupun menjenguk, sekarang tuan rumah itu kan selalu menyenangkan juga hati yang datang kan. Jadi rasanya selama ini prakteknya kita sering nggak dikasih kabar, Tahu ya. takut dia repot. Bagus ya, benar. Tujuan Ibu bagus sekali, saya yakin. Karena kalau kita konfirmasi itu udah sakit konfirmasi, habis itu dia pasti menyediakan kita minuman, kue. Tapi menjaga itu lebih baik Bu Yus dibandingkan aibnya tersingkap. Paham nggak Bu? Kita kalau sakit ini ya Allah, rumah kita aja nggak terbersihkan Bu. Tubuh kita ini kadang-kadang tak terurus. Tiba-tiba datang ibu-ibu as-sodikin, sore-sore assalamualaikum. Dia belum mandi, rumahnya berantakan, sedang nggak mood. Gimana tuh Bu? Makanya adab harus didahulukan. Saya mohon maaf, memang betul tuh Bu, niat kita baik. Biar dia repot, dia susah, nanti dibelinya kita buat pisang gorengan, kasihan dia udah sakit. Cuman lebih besar apa lebih besar ini masalahnya dibandingkan kita tidak memberitahu. Karena kita ini kan orangnya itu Bu, emosional kita itu kan berubah-ubah. Tapi kalau kita udah tahu kawan kita mau datang jam 4, kira-kira mood Ibu sudah mulai dikondisikan belum? Yang lain dulu Bang, nanti kawan adik datang jam 4 Bang. Emosi pun kita jaga, benar? Tubuh kita sudah kita bersihkan, rumah kita yang kapal pecah itu minimal kita suruh anak kita, teman mama mau datang, tolong yang dibersihkan. Bagus tuh, apa Bu Yus? Saya Bu, kalau pulang kampung ke rumah mama saya tuh saya konfirmasi, rumah orang tua boleh? Karena saya bawa anak banyak. Ma, Umi berangkat dari Pekanbaru malam ini. Oh iya. Minimal dia simpan guci-guci ya. Apa dulu anak saya waktu kecil? Ma, kakak berangkat ya Ma malam ini ya Ma. Maaf ya Ma, ya guci-guci dia Mama simpan. Konfirmasi. Terus yang datang 8 orang. Orang tua kita nggak ada apa-apa ya. Kita harus bawa kan Bu? Tapi pasti Mama kenapa nggak kasih tahu sih mau datang, makanya dimasakkan rendang atau apa itu Bu. Jadi adab itu lebih didahulukan. Termasuk Bu Yus untuk karib kerabat kita, adik kita, kakak kita yang di Pekanbaru. Tetap saya harus mengamalkan adab ini. Coba aja lah ibu adik ibu di Panam pergi dari Marpoyan, ibu datang tiba-tiba dia sedang bertengkar sama suaminya. Datang awak, assalamualaikum. Apa kok gak datang Kak? Kenapa ketemu? Iya kan? Tanggapannya, ya Allah kita nampak gak Bu? Ketika orang itu menerima kita itu dengan enak, dengan tak enak. Paham nggak bahasa saya? Iya. Saya kalau di rumah tuh konsultasi itu saya berat. Saya bilang jam 8 datang jam 9.
itu mengkondisikan diri orang berat. Jam berapa Ustazah saya boleh datang ke rumah Ustazah? Bu, ngapang ya Bu, biar nggak kemalaman. Datang jam 9 malam. Habis Isya itu kan waktu yang memang harus konfirmasi ketika kita bertamu ke tempat orang kan. Itu contoh-contoh sederhana, makanya adab itu kita dahulukan. Walaupun niat kita memang baik. Masya Allah, ya. Ada lagi? Iya, silakan Bu Ana. Ini yang menyangkut adab melihat orang sakit yang masalah itu buka pembicaraan seperti majelis umum dan berikan kabar gembira Tentang penyakit. majelis ilmu dan berikan kabar gembira. Terus ada yang berikut, kalau kita pergi sendiri, ya, apakah itu bisa kita gabung? Contoh seperti ini, Bu Neng, semoga cepat sembuh. Bisa. Sakit itu Pengubah dosa. Ya, kita sama-sama jaga kesehatan, doain saya juga supaya sama-sama sehat kita. Mantap. Dengan itu. Boleh banget Bu. Meskipun habis itu Ibu ketawa berdua. Kan sendiri kan? Enggak apa namanya tuh enggak serius kan? Tapi boleh, apakah 5 rangkaian ini bisa kita gabung jadi satu Bu Ana? Bagus tuh Bu. Soalnya mau lihat orang sakit habis ini Ustazah. Oh sendiri Bu Ana ya? Insya Allah. Dapat langsung bikinnya ya. 70.000 malaikat mendoakan Ibu Insya Allah. Nah, jadi nggak apa-apa Bu Ana. Sendiri. Nggak mungkin pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kita lanjutkan Bu. Saya mau berdoa untuk Ibu ya Bu. Allah Akbar, sangat boleh Bu. Supaya 70.000 malaikat. Makanya tetap ada ruh di dalam majelis itu. Bu, sampai sini dulu ya Bu. Karena saya mau siar dengan Syekh Palestina ya Bu ya. Jadi berbagi ilmu dalam sedekah insyaallah. Kita lanjutkan ya Bu. Besok kita akan lanjutkan kembali apa hukum wanita menjenguk laki-laki yang sakit. Apa hukum menjenguk orang Islam yang sakit menjenguk orang yang kafir. Orang Islam yang sehat menjenguk orang yang kafir. Kita akan kaji ini biar Ibu nyaman ketika melakukan sebuah amal, kita sudah tahu fikihnya. Terus bagaimana hukumnya berobat dengan dokter yang bukan beragama Islam. Ya kan Bu ya? Nanti bagaimana Ibu berobat kepada dokter yang laki-laki. SPOG-nya laki-laki, boleh apa enggak? Baru nanti masuk nih pengobatan dengan mantra-mantra. Nah, baru nanti kita masuk tuh ya perbedaan pengobatan secara Islami dengan yang tidak Islam. Allah yuwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.